Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Dalam seminggu ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan tentang adanya seseorang di lembaga instansi pemerintah yang diduga korban perundungan atau bullying dan juga pelecehan seksual. Dan anehnya, tindakan tersebut katanya sudah terjadi 9 tahun di suatu lembaga yang selama ini memang tugasnya adalah menjaga moral. Inilah Hot Room, merisak itu merusak. Gawat, gawat, gawat! Kita kembali digegerkan dengan kasus perundungan plus pelecehan seksual. Dan heran, kasus ini baru terbongkar setelah 9 tahun tersimpan. Martabat sang korban dibikin ambiar karena terjadi pembiaran. Dan ini terjadi di sebuah lembaga penegak akhlak yang bertugas menjaga moral bangsa. Yang jelas, rombongan pelaku ini sudah melempar lumpur kepada institusinya sendiri. Warganet dan aktivis heboh, kecam sana, kecam sini. Wakil rakyat, mana aturan yang harus Anda hasilkan itu? Mana aturan yang menjadi payung hukum perlindungan bagi para korban kekerasan seksual? Lalu bagaimana dengan nasib korban sendiri? Ayolah, lakukan sesuatu yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Ambil langkah lebih cepat untuk menghentikan agar tidak semakin banyak korban. Siapa yang bilang kasus kekerasan ini hanya terjadi pada perempuan? Siapa yang bilang kasus ini hanya terjadi pada perempuan? Buktinya, ini juga terjadi pada laki-laki. Dan kali ini, kali ini benar-benar kantor penjaga moral harus disoal. Pemirsa, sebelum kita membahas topik kita malam ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang telah hadir malam ini di ruangan ini. Yang pertama, Bapak Tegar Putuhena, pengacara dari terlapor. Terlapor atau pelaku? Oh, terlapor ya. Selamat malam. Yang kedua, Bapak kita, anggota DPR yang sangat terkenal, Bapak Ahmad Sahroni dari fraksi Partai Nasdem, sama birunya ini. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Ibu Sandraya Moniaga dari Komnas HAM, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Selamat malam, Bu. Sebelah kiri saya, wow, ini teman kampung saya nih, Bapak Roni Hutahayan. Ini adalah penuduh pengacara dari pelapor. Selamat malam, Pak. Horas. Yang kedua, Bapak Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana. Selamat malam, Pak. Yang terakhir, Bapak Sujiwo Tejo, budayawan yang sangat terkenal selama ini. Selamat malam, Bapak. Oke, kita akan melihat dulu surat terbuka yang disebarkan oleh si yang diduga korban berikut ini. Yang terhormat Presiden Jokowi, saya seorang pria berinisial MS, hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia. Pelapor mengaku mengalami perundungan sejak tahun 2011. Puncaknya pada 2015
MS mengalami kekerasan seksual yang membuatnya trauma. Pelapor kerap disiksa, diintimidasi, dicaci, serta diperlakukan semena-mena oleh terduga pelaku. Pelapor kemudian mengadukan hal ini ke Komnas HAM melalui email. Hasilnya, pelapor diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena peristiwa yang dialaminya dinilai masuk ke dalam ranah pidana. Namun tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Akhirnya, pelapor membuat tulisan di aplikasi pesan instan dengan maksud untuk mendapatkan perhatian akan adanya tindakan pelecehan seksual yang kerap didapatkan. Cerita ini kemudian viral di media sosial. Pelapor kemudian kembali melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jakarta Pusat, didampingi oleh Komisioner KPI. Saya berharap Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami. Oke, Bapak Tegar, selaku kuasa dari terlapor yang dituduh sebagai pelaku, tadi sudah melihat tadi surat terbuka tersebut. Ya. Apa itu benar? Itu bohong. Tuduhan tersebut. Itu bohong. Dan pertama saya mau jelaskan begini dulu Bang. Satu, surat terbuka itu sudah disangkal oleh saudara MS bahwa itu dia yang tulis. Siapa? Saudara MS, saudara pelapor, ya, dia sudah membantah kalau itu tulisan dia. Gitu. Itu satu. Jadi dia membantah bahwa itu bukan tulisan Bukan korban. tulisan dia, satu. Kemudian yang berikutnya saya bisa pastikan isinya banyak bohongnya. Ya, Oke, saya urai Bang ya. ya. Peristiwa tahun 2017, pertama dari sisi itu dulu. 2017 dia bilang terjadi cebur-ceburan. Bisa nggak dimulai dari 2012? Kan 2012 katanya mulai. Ada dua peristiwa yang di-highlight oleh pelaku, 2015 sama 2017. Oke. Yang 2012 dan lain-lain sebagainya itu tidak jelas peristiwanya apa, Oke. kapan dan di mana. Nah, ada dua peristiwa ini yang agak jelas di-highlight di situ. 2017 katanya ada peristiwa di mana yang bersangkutan itu diceburkan ke kolam renang dalam satu kegiatan apa, BIMTEK atau apa begitu. Diceburkan ke kolam renang. Diceburkan ke kolam renang oleh temannya. Nah, kemudian kami menelusuri soal ini. Diceburkan ke kolam renang di salah satu resort di Puncak. Namanya nggak usah saya sebutkan. Itu sudah ada di surat terbuka itu. Setelah kami telusuri, ternyata pada tahun 2017 itu tidak ada kegiatan BIMTEK di situ, di tempat yang disebutkan oleh saudara pelapor. Yang ada pada 2017 kegiatan BIMTEK BIMTEK KPI itu dilakukan di satu tempat lain yang tidak ada kolam renangnya. Oke. Itu pertama. Itu ya. pertama. Dari Ya. sini aja kejadian yang paling dekat Ya. di 2017 itu si pelapor agak tidak presisi kemudian mendeskripsikan kejadian dan peristiwanya. Apalagi mau bicara 2015. Kalau bicara 2015 katanya ada penelanjangan di dalam kantor pukul 3 sore ya. Dilakukan oleh 5 orang katanya begitu. Dia dipegang, dipaksa, dilepas mohon maaf celananya, kemudian alat vitalnya dicoret-coret. Dicoret-coret pakai spidol dan difoto Difoto katanya begitu. Konon tahun katanya. 2012, 2015. 2015. Ini oke. semua berdasarkan rilis ya, berdasarkan Versinya rilis yang sana. bersangkutan. Ya, Ya. versinya. Nah, komentar kami gimana? Pertama, itu ruangan ya. Ruangan teman-teman itu kaca semua nih, sekat. Jadi dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Waktu itu ruangan kantor KPI itu ada di gedung Bapeten kalau nggak salah. Jadi cuma satu lantai itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana padatnya itu. Di ruangan itu ada berapa orang kata klienmu? Kalau di ruangan itu kan jumlah yang bekerja di situ sekitar 16, cuma shift-shiftan Bang. Cuma kan ini tidak jelas nih, kita masih belum menemukan. Pada saat alat kelaminnya dicoret-coret, pada saat itu ada berapa orang di ruangan itu? Saya enggak tahu itu kejadian kapan dan klien juga tidak bisa lah. Emang kapan? Karena memang kejadian itu tidak Waktu ada. nanti pelapor yang akan dijelaskan jawab. sama pelapor aja. Cuman yang mau saya jelaskan bahwa kalaupun peristiwa itu ada, tidak mungkin tidak ada yang tahu di ruangan itu, di dalam satu gedung itu, satu kantor. Kenapa? Karena
Ini ruang kaca, dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Ya. Apalagi kemudian ruang visual dan data itu tepat berada di depan ruang wakil ketua dan kepala sekretariat. Tembus mata nggak? Tembus mata. Tembus mata. Jadi tidak mungkin Bang kalau kemudian ada kejadian seperti itu dan tidak ada yang melihat. Itu pertama, bicara soal itu. Kemudian kenapa saya bilang lagi bahwa dalam rilis itu banyak bohongnya. Ada satu hal yang saya mau highlight, bahwa si pelapor dalam rilis yang disebar itu, katakanlah itu, kalau memang betul itu dia yang nulis ya, menyatakan bahwa seolah-olah pekerjaannya di KPI adalah satu-satunya sumber penghasilan dia. Oke? Ya. Ini belum pernah saya buka di media manapun. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya sumber pendapatan dia, sehingga dia memutuskan untuk tidak resign dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika kalimat-kalimat ini muncul ke publik, ini menggugah simpati orang. Wah, Ya. kasihan. Oke. Ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata yang bersangkutan ini sejak tahun 2017 menjadi dosen di salah satu universitas yang bonafit di Jakarta. Oh, dia dosen. Dosen dan kemudian double job. Dia double job. Dia selain kemudian dapat penghasilan dari KPI, dapat juga dari kampus itu. Ada satu fakta yang lebih menarik lagi, Bang. Siapa yang menjadikan orang ini sebagai dosen? Ya. Dia adalah orang yang hari ini dituduh melakukan bullying. Oh. Orang yang sangat berjasa memasukkan dia menjadi dosen, dituduh sebagai pemimpin bullying, bayangan. Sangat menarik, sangat menarik. Tahan dulu, tahan dulu. Oke. Ya, kita akan lanjut lagi sesudah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Oke. Saya akan berpindah ke saudara pengacara Roni Hutahayang. Tadi sudah dengar sanggahan dari pengacara dari terlapor. Katanya tidak benar dicebur di kolam renang. Kedua, katanya kalau terjadi ada penelanjangan di ruangan yang ada tembus mata, ya, itu pasti ketahuan. Yang ketiga, katanya klien Anda itu tidak single job tapi malah dosen, dan yang bikin dia dosen katanya adalah salah satu yang dituduh ini. Gimana tanggapan Roni, pengacara dari pelapor, si korban? Ya, yang pertama terima kasih Bang Hotman. Yang pertama yang perlu kami tegaskan adalah satu. Korban ini adalah tadi yang dikatakan oleh kuasa hukum dari terlapor bahwa bukan dia yang menulis. Oke lah, bukan dia yang menulis, tapi statement dia itu, dia adalah yang membuat statement. Jadi dan Anda dibantu. mengakui bahwa yang menulis surat terbuka ini bukan klien Anda? Ya, kalaupun dia kuasa hukum terlapor menyatakan bukan dia yang menulis, kami belum tahu informasi mana yang didapatkan oleh kuasa hukum dari terduga terlapor. Anda sendiri mengakui atau tidak? Yang pasti itu adalah statement dari klien kami. Yang nulis nggak tahu siapa? Ya, mungkin Oke. dia dibantu oleh orang karena sekarang gini, perlu kami sampaikan adalah korban sampai saat ini mengalami gangguan psikologis. Ya. Bahkan terakhir atas permintaan Polres Jakarta Pusat bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan pemeriksaan secara psikis terhadap korban sebesar maksimal 14 kali ke depan. Ya. Artinya apa? Korban akan dipersiapkan dan dihadapkan dengan dokter psikologi dan psikiater. Itu yang pertama. Kalau bisa nggak fokus dulu terhadap tuduhan perbuatannya? Ya. Dari ya, mulai cebur kolam renang, ya, alat itu dulu yang vitalnya saya jawab. dicoret-coret, coba itu Ya, dulu. itu yang saya jawab. Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum terlapor itu kan alibi dari kuasa terlapor. Itu sah-sah saja. Yang menurut Anda Tapi- yang benar apa kejadiannya? Semua apa yang diuraikan oleh klien kami di press release itu adalah sesuatu yang dia rasakan dan dia alami. Pertama, sebentar dulu. Yang pertama, Cebur di kolam renang. itu adalah terjadi. Puncak. Diceburkan di kolam renang itu adalah begini. Ada salah satu acara Ya. yang mana acara itu bukan acara menceburkan oleh peserta. Ya. Tetapi jam 2 pagi tidak ada acara apa-apa. Klien saya
dipegang tangannya, diangkat dari lantai 1, dijeburkan ke kolam. Dan Oleh 5 orang ini. oleh 5 orang ini. Oke. Itu dulu. Itu tahun 2012. Itu ya, dan tahunnya lupa saya di press release. Itu Ya, dulu. terus? Yang pasti itu pernah ada. Oke. Dan hanya klien kami yang diceburkan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terlapor adalah mengenai pelecehan seksual tahun 2015. Ya, gimana itu? Klien kami sudah begitu berani dan begitu terbuka ke halayak publik sampai minta tolong kepada Presiden Jokowi. Artinya kami menekankan kepada klien kami bahwa apa yang dituangkan itu adalah realita dan fakta yang sebenarnya yang dialami. Anda bisa buktikan. Kami akan bisa buktikan dengan rentetan peristiwa dari tahun 2012 sampai sekarang ini. Sebentar dulu, karena yang paling vital di sini adalah mencoret alat vital. Sekarang gini Bang. Pertanyaan saya dulu, Ya. itu yang paling vital. Ada nggak saksi pada saat itu? Ya, jadi gini. Peristiwanya tahun 2015 di ruang kerja. Ini dalam masa ruang kerja. Ruang kerja. Beliau adalah ada 8 sip-sipan. Ya. Sip-sipan. Pada saat itu bahwa mereka bekerja dengan kondisi masih tahap istirahat, maka mereka diduga sudah merencanakan. Menurut klien kami, karena teman-temannya dia setelah sepi, maka klien saya itu langsung dipegang tangan, kaki, dan sebagian temannya melakukan membuka celananya dan mengambil spidol untuk mencoret jenis kelamin atau buah jakarnya dia. Ini yang sangat nggak bisa ditoleransi. Jam berapa kejadian itu? Antara jam 12 sampai jam 3 siang. Maksudnya setelah CPMM pada saat itu Iya. pegawai lain? Masa istirahat. Masih masa istirahat. Oke. Ini yang perlu kami garis bawahi bahwa itu adalah jelas dan berulang kali kami tekankan dan berulang kali pula disampaikan kepada, dan kebetulan ini sudah disampaikan kepada Komnas HAM dan lembaga yang lain. Tidak ada sesuatu kekhawatiran yang dimiliki oleh klien kami untuk menyampaikan itu. Katanya ada waktu dicoret-coret alat kelaminnya, katanya di foto. Fotonya masih ada nggak? Itu yang melakukan foto, entah foto atau video, itu adalah salah satu terduga pelaku. Jadi begini, mereka itu adalah sekitar 5 orang atau berapa orang. Itu semuanya ada salah satu saksi yang tidak berbuat tapi melihat, tapi lama kelamaan terikut dengan kondisi apa pada saat perundungan. Jadi itu juga ikut dilaporkan gitu loh. Jadi kami sadar betul sebagai kuasa hukum dari pelapor korban MS, kami juga tidak semena-mena menerima surat kuasa, tapi terlebih dahulu kami gali sedalam-dalamnya apa yang dimiliki. Oke, tadi tapi kan yang pasti, sebentar dulu, diceburkan kolam renang. benar Alat adanya. vitalnya dicoret-coret. Benar. Apalagi? Kan itu kan 2012, 2015. Ya. 2000 ke belakang ini ada nggak? Nah. 2019, 2020? Nah, 2019 dari 2020 adalah perundungan yang berulang-ulang. Misalnya? Disuruh beli, padang pelit, beli makanan. Oke. Ya, dikeplak kepalanya, dijambak kepalanya karena ada event untuk dalam hal panitia perpanjangan kontrak, dia dijambak kepalanya, ditendang bangkunya. Itu adalah peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa-peristiwa yang dialami dari tahun 2012 sampai terakhir dia minta perlindungan hukum. Itu semuanya telah diuraikan dan dijelaskan kepada semua. Boleh tanya nggak, klien saudara ini sarjana? Sarjana. Umur berapa sekarang? 33. Sehat walafiat? Secara fisik dia sehat. Ya. Tapi secara psikis dia terganggu kesehatannya. Buktinya di tahun 2017 atau 2019 kalau nggak salah, dia telah mengunjungi 2 rumah sakit. Ya. Rumah sakit Sumber Waras dan rumah sakit Pelni. Ya. Yang menyatakan dia itu trauma disorder. Artinya apa? Dia mengalami trauma Ya. dan butuh pertolongan dan butuh pengobatan secara psikis. Dan dokter telah memberikan obat untuk penenang karena dia mengalami tidak bisa tidur, tidak terkontrol emosi, dan dia tidak bisa berkonsentrasi. Oke. Dalam proses waktu yang sangat panjang 2015 sampai 2021. Iya. Apakah klien Anda itu melapor kepada pimpinan? Iya. Kapan dilapor? Iya. Pada saat itu telah dia melapor kepada Kasubag dan Kabak. Kasubag. Kasubag Siapa dan namanya? Kabak.
Kalau nggak salah kabaknya adalah kalau nggak salah Yang ya. dilaporkan apa? Yang dilaporkan apa yang dialami. Dan kan dia bercerita sampai menangis kepada Bu Itu tahun berapa itu? tahun 2000 sekitar 2000 setelah kejadian pelecehan seksual 2015 atau 2017 sekitar situ dia menyampaikan kepada Kasubag dan Kabak bahwa apa yang dialami oleh klien kami MS dia ceritakan konsekuensi dan jalan solusi yang terakhir yang dikasih oleh pimpinan internal dari klien kami adalah memindahkan klien kami ke ruangan yang terpisah. Memindahkan. Iya. Sementara yang diduga pelaku tidak diinterogasi. Tidak diinterogasi dan tidak pernah direport atau diberitahukan kepada klien kami apa yang diberikan sanksi atau penjelasan apa kepada klien kami. Tidak. Itu tahun 2019. Iya, antara 2017 kejadian apa Ya. dilaporkan. Nah, itu yang saya katakan bahwa kami tidak masalah bahwa kuasa hukum terlapor memberikan alibi yang seluas-luasnya karena itu adalah hak untuk membela kepentingan kliennya. Tapi secara fakta dan bukti dari rentetan tahun 2012 sampai dia sampai mengadukan ini, kami punya alat bukti dan kami punya saksi dan itu semuanya sudah diceritakan dan pernah diselesaikan secara internal. Bahkan itu pun sudah pernah diberitahukan dan pernah diadukan kepada pihak berwajib. Apa di situ rangkaian yang terlihat? Bahwa memang benar ada rentetan peristiwa pidana yang dialami. Inilah yang sampai sekarang di lembaga manapun termasuk di Komnas sudah diceritakan dan sudah disampaikan. Dan hasil dari endoskopi dan kesehatannya dia sudah kami serahkan kepada pihak berwajib. Kira-kira begitu. Oke, kita akan mendengarkan apa komentar Bapak kita, Pak Tejo, budayaan yang sangat hebat, tapi sabar dulu setelah rehat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Sekarang saya akan bertanya kepada budayaan kita, Bapak Sujiwo Tejo. Tadi Bapak sudah melihat, katanya tutur kata itu sangat bagus. Kalau orang lagi pikiran stres, mungkin nggak menulis tutur kata surat terbuka yang sangat bagus seperti itu. Yang kedua, dari segi tutur kejadian, apa komentar Anda? Diceburkan ke kolam renang, dicoret-coret alat vitalnya, dan kemudian dipindahkan. Bagaimana pendapat Anda? Ya Bang Hotman, tapi mungkin khusus jangan gerak-gerak Pak, nanti aku silau sama cincinnya itu. Gini aku jawab, apapun yang ditulis, mau itu bagus atau enggak bisa jadi ukuran Mas. Ya. Kalau itu orang stres masa nulisnya sebagus itu. Enggak bisa jadi ukuran yang berlaku psikologi orang. Psikologi masyarakat sekarang enggak suka sama KPI. Nggak suka sama? Enggak suka, karena apapun di blur. Sampai kartun aja juga di blur. Apa kartun? Kartun aja belah dadanya di blur. Kartun Kartun aja di blur. yang bikini-bikini begitu? Tapi maksudku gini, Oke, gimana? kenapa orang nggak suka sama KPI? Terlalu konsen pada seks. Terlalu? Konsen pada seks, dianggap sensor itu seks. Sehingga kalau terjadi pelecehan seksual di kantornya, orang hore, makan buah sendiri, makan omongannya sendiri. Sehingga apapun, walaupun kedua pengacara ini temanku juga, mereka akan berharap korban yang benar sampai saat ini. Mereka kan psikologinya gitu kalau kita pakai stetoskop kebudayaan. Kenapa? Mestinya yang disensor KPI itu apapun yang merugikan masyarakat. Misalnya kekerasan. Jangan sampai orang ciuman nggak boleh tapi orang lempar-lempar polisi boleh ditayangin. Oh begitu. Jangan sampai anak kecil ngelihat orang nggak boleh bercinta tapi boleh saling membenci. Itu yang dilakukan KPI sekarang. Wah. Loh, polisi ngelempar mahasiswa dilemparin, mahasiswa ngelempar polisi dilemparin. Tapi orang ciuman di blur, apa ini? Nah maka mereka terus ya syukur sekarang dalam psikologi itu. Mestinya kalau mau ini Kak TV-TV di Jerman, uang terlece aja Mbak Syara di uang itu gak boleh karena itu membuat anak kecil melihat bahwa betul gampang nyari duit. Disensor. KPI di sini konsentrasinya cuma seks.
Ada kasus gini, ore, berharap korban yang benar. Kita nggak tahu nanti yang benar siapa. Itu aja. Tapi maksudku masyarakat berharap korban yang benar untuk sampai sekarang. Oke, kalau begitu saya pindah dulu ke Ahmad Saroni. Ya, bagaimana komentar Anda atas kronologis kedua belah pihak ini? Anda percaya nggak itu ada terjadi? Bukan, nanya mas saya dalam pose penegakan hukum di Mitra Komisi 3 atau sebagai masyarakat? Dua-duanya. Kalau sebagai penegak hukum, karena ini debatnya belum dalam ranah selanjutnya sidang dan dalam prosesnya, menurut saya kita tunggu aja. Sampai masuk ke ranah sidang. Kebenaran akan terwujud karena dua pengacara ini akan beradu argumen tentang apa yang dimiliki masing-masing. Sebagai masyarakat melihatnya ini geli. Geli. Apanya yang geli? Ya karena satu institusi yang Pak Jewo Tejo bilang tadi bahwa konsennya adalah cuma seks. Nah ini fokusnya ke seks gitu? Fokusnya ke seks. Nah kalau ini terus berlanjut dan institusi lembaga yang tidak bisa mengedepankan para pihak, terutama yang di dalamnya, ini merusak. Nah merusaknya kenapa? Merusak kepada penegakan hukum. Kalau mau dilaporin berdasarkan pidana, maka itu kan berproses. Apakah bisa pembuktiannya bisa dikedepankan, ketahuan di depan atau di belakang? Ini kan lagi berproses nih. Nah, kedua belah pihak pengacara masing-masing punya kartu masing-masing yang akan dilihatkan ke sidang. Gimana pandangan Anda kalau benar atas statement dari pengacara pelapor yang menyatakan sudah lapor ke pimpinan tahun 2019. Tapi si korban dipindahkan dan tidak ada pengusutan secara internal. Ya ini karena tidak punya kekuasaan yang bersangkutan korbannya. Tapi kalau korbannya punya kekuasaan, saya rasa itu akan bisa berlanjut ke ranah hukum. Maksud saya dari segi internal di KPI-nya sendiri, sebagai atasan yang sudah dilapor, tapi malah si korbannya yang dipindahkan bagiannya. Ya karena dianggapnya bercandaan aja. Dianggap bercandaan aja? Bercandaan, tapi bercandaan ini tahunan. Karena tahunan dianggapnya enteng. Nah akhirnya berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah, dia memberanikan diri membuat. Atau tadi disampaikan bahwa itu tidak benar. Tapi si pelapor menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Nah dari debat tebal yang ada, dari sisi hukum, dari saya, ini kita tunggu dalam masa proses sidang. Nanti ada ahli pidana di sana untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang menjadi konsen di publik tentang masalah ini. Terima kasih Pak Saroni. Sekarang saya kepada ahli hukum pidana kita, Bapak Fikar. Pertanyaannya adalah, diceburkan ke kolam renang itu pidana nggak? Lihat konteksnya, gitu ya. Kalau di kolam renang banyak wanita cantik, saya mau diceburkan berkali-kali. Bagaimana pendapat Pak? Iya, kalau menurut saya paling tidak perbuatan itu, kalau perspektifnya hukum pidana, itu kalau dulu istilahnya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ada satu perbuatan, sekarang kan dihapus itu oleh MK tuh istilah perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ada paksaan gitu, artinya ada sesuatu yang dipaksakan terhadap seseorang. Dan itu memenuhi unsur pasal 335 itu sebenarnya. 335 untuk penceburan ke kolam renang, 335. Untuk coret-coret alat kelamin pasal berapa? Nah itu bisa begini, itu harus dilihat gini, hukum mengatur pola relasi antara orang. Ya. Yang pertama umpamanya hukum melindungi perkawinan, itu yang disebut perselingkuhan. Ada hukumnya, 284 sampai 28. Yang kedua hukum melindungi orang. Orang itu sama-sama laki-laki atau perempuan. Hukum melindungi itu. Ada itu juga atau terutama perempuan, ya perempuan yang pingsan, perempuan yang diperkosa itu dilindungi oleh hukum. Ada pasal. Kalau coret-coret gimana alat kelamin? Kalau laki-laki itu kalau laki-laki itu ada pasal 389. 389. Iya. Apa itu? Isinya adalah memaksa atau berupaya memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul. Itu apa? Pelecehan, perbuatan cabul? Iya. Nah, di KUHP kan ada dua istilah, bersetubuh dan perbuatan cabul. Kalau bersetubuh pasti hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau perbuatan cabul itu belum sampai bersetubuh. Artinya ada
ada perbuatan yang di level Jadi kesimpulannya mencoret alat kelamin itu termasuk perbuatan cabul. ya, Bisa kena pasal berapa? 389. Berapa ancaman hukumannya? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Hanya coret-coret doang. Ya, karena memaksa. Oh, memaksa. Intinya adalah ada perbuatan yang dipaksakan. Pak Tejo jangan main coret-coret, ya. Jangan tanggung. Itu mural, Pak, mural di badan. Oke, terus? Ya, artinya kan itu sesuatu yang dia tidak kehendaki. Karena itu hukum pidana mengatur, ya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang melakukan atau tidak membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Ya. Nah, itu saya kira bisa dirumuskan dalam peristiwa itu. Kalau betul ada penelanjangan kemudian mencoret-coret alat vital dan segala macam, saya kira itu memenuhi unsur Jadi kesimpulannya pasal 389 sama hanya bisa, satu aja? Bisa 335. 335 yang Ya. cebur ke kolam renang? Ya. Oh begitu. Oke, kita istirahat dulu, semakin serius nih pembicaraan. Sudah mulai ke pasal tuduh-menuduh sesudah rehat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Saya mau bertanya kepada Pak Tegar. Klien Anda belum diperiksa, klien Anda kan dituduh sebagai pelaku. Klien Anda sudah diperiksa, Anda sudah langsung buat jurus lapor balik. Apa benar Anda sudah melapor balik si korban di polisi? Dan apa alasannya? Sebelum ke sana Bang ya, jadi ini saya harus jelaskan apa yang melatar belakangnya. Karena di Republik ini kan ada 3 mahkamah. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sama satu lagi yang sekarang baru ini Mahkamah Netizen. Mahkamah Netizen. Mahkamah Netizen. Jadi sebelum klien kami belum diperiksa, faktanya belum dicek, peristiwanya belum dipastikan ada atau tidak. Jangankan bicara peristiwanya masuk kategori pidana atau tidak. Peristiwanya ini betul ada atau tidak itu belum pasti. Tapi ya klien kami, saya kebetulan mewakili 2 orang ya, 2 orang klien. Klien kami sudah dirusak habis-habisan. Jadi Anda sudah lapor polisi atau belum? Harusnya hari ini tadi kami lapor, ya setelah acara ini Bang. Kami sudah konsultasi ke Polda dan akan kami laporkan. Apa ini? Pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Nah ini yang menarik. Ya apa nih? Yang menariknya adalah tadi ya, nyambung tadi, ketika data pribadi klien kami itu disebar, kemudian foto keluarganya juga disebar, ya, foto keluarganya disebar, kakaknya, anaknya, sampai kemudian ponakannya yang baru mau masuk kuliah, sekarang itu nggak bisa masuk kuliah karena dibully sama teman-temannya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa kemudian kita harus membuat laporan? Saya pikir saya berangkat dari satu prinsip, melawan bullying tidak boleh dengan melakukan bullying. Jadi melawan bully tidak boleh dengan bullying. Yes, karena proses hukum yang sekarang sedang dijalani oleh klien kami itu sedang proses dan kami menghormati itu. Klien kami kooperatif, diundang kapanpun oleh pihak penyidik selalu hadir. Tapi ketika ya kami juga punya hak ya, punya hak kemudian untuk memproses ada cyberbullying yang juga terjadi dan punya dampak juga yang nyata. Masalahnya, peristiwanya jelas. Sekarang ini sudah viral di mana-mana, banyak masyarakat membuli saudara. Oh iya, marah sama saudara. Saya memang public enemy sekarang Bang. Public enemy, benar. Jadi Anda sudah disebutkan kok tega banget gitu, melaporkan si korban begitu. Nah karena kita ini hukum ya, orang hukum ya, ada lawyer, profesor, ahli hukum, dan tentu kita tahu bahwa ketika bicara hukum maka kita akan bicara fakta. Ketika bicara sekarang ini prosesnya bukan soal siapa tersangkanya, ini masih penyelidikan, artinya peristiwanya masih dicari. Peristiwanya ini masih dicari di kepolisian Bang, belum jelas. Nah tadi saya harus koreksi juga karena ini forum hukum, maka bukan pasal 389 Pak Profesor, tapi pasal 289, itu yang kemudian yang dituduhkan yang pasal berapa? 289. Pelecehan seksual? Iya, itu kontennya tadi sama dengan... itu sudah ada panggilan kepolisian, sudah begitu? Undangan klarifikasi. Oh, undangan klarifikasi pasal 289. 289 dan itu ancamannya 9 tahun. 9 tahun, oke.
Sebelum kami lempar lagi kepada Pak Fikar, perlu dikasih tahu bahwa kita sudah mengundang dari KPI tapi berhalangan atau tidak bersedia datang. Dan juga tadi Bapak Ahmad Saroni karena ada urusan mendesak sudah meninggalkan ruangan duluan. Pak Fikar, gimana tanggapan Anda? Kliennya diperiksa pun belum, terlapor atau diduga pelaku ini belum diperiksa, tapi pengacaranya sudah langsung antar strategi serang balik, lapor balik. Apakah itu strategi pengacara atau apakah itu tepat? Ya, kalau saya begini. Yang pertama, betul, tadi bukan 389 tapi 289. 289? Ya, oke. Yang kedua, soal serangan balik, harus dilihat apa dulu serangan yang diserang balik. Tadi disebutkan belum diperiksa, sudah dibully, sudah dipublish di medsos. Nah, kalau itu, kalau menurut saya, kepolisian harusnya melihat secara integral, secara menyeluruh gitu. Kenapa terjadi umpamanya bukan pembulian, maksudnya informasi tersebar ke kemana-mana. Gitu ya. Karena kan dari tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Hotman, kronologi peristiwanya, dia mentok kemana-mana, lari ke polisi, disuruh balik lagi ke atasannya, dari atasannya cuma dipindahkan meja, bully tetap terjadi kan begitu. Kalau lihat. Jadi menurut Anda satu-satunya jalan adalah dengan memviralkan. Saya tidak. Dan memang berhasil. Saya tidak menyatakan begitu, tetapi zaman ini sekarang menyediakan apa yang disebut dengan media sosial itu. Benar. Semua orang bisa bercurhat di sana. Semua orang bisa menumpahkan isi hatinya, termasuk kegundahannya atau kekesalannya terhadap lembaga-lembaga tertentu umpamanya. Nah, saya kira harus diletakkan di situ gitu. Oke, sebentar, terima kasih. Sebentar, Pak. Ke Ibu Komnas HAM, Ibu Muniaga. Gimana dari segi tugas Ibu sebagai komisioner Komnas HAM? Apakah ke Komnas HAM sudah pernah si kliennya ini melapor dan apa tindakan Komnas HAM? Baik, terima kasih Pak Hotma. Komnas menerima pengaduan dari terduga korban tahun 2017 ya. 2017. Melalui email. Melalui email, laporannya melalui apa? Email. Ya laporannya seperti yang disampaikan tadi. Jadi kolam renang dicebur, dicoret-coret alat kemaluannya dan sebagainya. Intinya ada hal-hal yang dirasakan haknya dilanggar ya. Terus apa reaksi Komnas HAM? Kemudian kami membalas pada bulan September bahwa perkara ini lebih tepat ditangani oleh kepolisian. Jadi memang dalam mandat Komnas itu menerima pengaduan tapi kemudian juga bisa memberikan saran-saran. Jadi Komnas HAM pada saat itu tidak memanggil atau wawancara si pelapor ini? Belum, karena memang kami melihat analisa dari bagian pengaduan bahwa kasus ini lebih kuat aspek pidananya. Jadi kalau seseorang dirundung begitu. Saya selesaikan dulu Pak Hotman. Ya silakan. Jadi dia akan lebih efektif untuk bisa langsung ditangani oleh polisi dan pengadu waktu itu juga langsung menindaklanjuti ke kepolisian. Nah itu yang telah kami lakukan. Namun kami tidak dapat update, baru dapat perkembangan lagi setelah ada surat ini final. Jadi sama sekali Komnas HAM tidak ada respon dalam arti ketemu dengan si korban atau mengantarkan si korban ke kepolisian, tidak ada saat itu? Tidak, karena memang yang bersangkutan mengirimnya lewat email, jadi dibalas lewat email juga saat itu. Sama juga dengan Pak Hotma kan, korban juga telah mengirim surat tahun 2020. Enggak, pertanyaan saya kenapa Komnas HAM tidak proaktif apabila mendengar pengaduan masyarakat seperti itu? Kan pengaduannya itu sangat sadis, alat kelaminnya dicoret-coret. Itu gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa? Ya, sesuai prosedur di Komnas HAM, ratusan pengaduan yang ada dianalisis dan apabila memang ranahnya lebih tepat ke kepolisian, kami rekomendasikan kepolisian. Soalnya masyarakat menganggap sekarang seolah-olah ini ada pembiaran dari Komnas HAM. Yang sekarang ini loh, bukan saya yang ngomong. Gimana, Rek? Bagi kami itu masukan, Pak Hotma, jadi kami juga akan melakukan evaluasi tentang hal ini. Namun yang jelas kami sudah membalas dan apabila memang itu dirasa kurang cukup, kami juga siap untuk kita melakukan evaluasi. Selanjutnya apa kira-kira rencana dari Komnas HAM untuk kasus ini?
saat ini kami memang berkoordinasi dengan Komisioner KPI dan kuasa hukum. Kemarin kuasa hukum sudah datang ke Komnas, sudah menyampaikan karena saudara MS kelihatannya juga masih sulit ya, jadi kami menerima saja. Dan kemarin sore saudara kuasa hukum dari terduga korban sudah datang ke Komnas menyerahkan segala dokumen, dan Komnas hari ini mengirim surat ke KPI untuk memanggil KPI dan juga kepada Polres untuk meminta keterangan. Kita rehat dulu dan para pemirsa kita akan kembali setelah headline berikut ini. Headline news berikut ini kita akan kembali lagi. Sampai ketemu. Masih di Hot Room dengan tema Merisak itu Merusak. Pak Roni, kuasa hukum dari pelapor. Kita sebagai pengacara, kita tahu bahwa kalau ada tuduhan dibutuhkan minimum 2 alat bukti. Bagaimana Anda bisa membuktikan didorong kolam renang tahun 2012? Apakah ada bukti, ada saksi? Dicoret-coret alat kemaluannya tahun 2015. Apakah ada bukti atau saksi? Bagaimana Anda memperjuangkan klien Anda begini? Jadi yang pertama adalah kami berkeyakinan bahwa ini adalah benar-benar terjadi apa yang dialami oleh klien kami. Itu dulu. Terlepas nanti terduga terlapor itu menyangkal atau kuasa hukum untuk menyampaikan bahwa itu ada banyak yang tidak benar, itu adalah haknya mereka. Tapi bukti yang Anda miliki sekarang ini apa? Jadi sekarang gini, kami hanya berkeyakinan begini. Keyakinan? Bukan, berkeyakinan ditambah alat bukti dan saksi. Saksi itu kan ada orang yang melihat secara langsung dan mendengar dan mengetahui. Nah, di dalam rentetan peristiwa yang dia alami dan dia disampaikan kepada press release, dan press release itu adalah semua orang tahu bahwa di situ sudah jelas dikatakan bahwa semua orang tahu siapa? Seluruh netizen bahwa ini kan sudah viral. Iya, yang dilihat kan press release ya, kejadiannya ada maksud saksi. Saya gini Bang, maksud saya gini, biar saya jelaskan bahwa dia mengalami ini di dalam jam kerja dan pernah disampaikan dan diceritakan kepada pimpinannya. Mohon maaf, apakah atau dengan Kabak dan Kasubag? Yang pasti Kabak dan Kasubag. Kalau mereka tidak mau jadi saksi atau menyangkal semua kejadian. Nah, inilah yang harus kami harus perjuangkan. Yang kami perjuangkan adalah ada rentetan peristiwa pidana dan ada penyelesaian yang dilakukan oleh baik internal, baik yang disampaikan kepada pihak berwajib yang pada saat dia mengalami perundungan dan pelecehan seksual itu. Dan hal ini juga membuktikan bahwa apa yang diceritakan itu tidak pernah direkayasa atau dengan cara dia tahu, sadar betul membuat press release ini dan sadar betul menyampaikan kepada Komnas HAM melalui surat email apa yang dia alamin itu. Itu kita akui. Ya. Apa yang kita alami kan kita harus buktikan. Lah, iya, jadi sampai hari ini ada bukti nggak? Ini yang harus kami buktikan dan ada saksi. Ada saksi. Dan pernah salah satu driver dari pihak KPI dia ceritakan agar ini disampaikan kepada pimpinan. Dan dia katakan bahwa drivernya menyatakan bahwa dia tidak punya keberanian. Maka atas dari frustasinya dia akibat dari perundungan dan pelecehan seksual ini, dia sadar betul, saya katakan sekali lagi, sadar betul resiko dan konsekuensi apa yang diungkapkan secara terbuka ke khalayak umum. Terima kasih. Ya, kita tanya dulu ke ahli pidana, hukum pidana kita, Pak Abdul Fikar. Ya. Bukti apa yang harus dia punya untuk membuktikan didorong di kolam renang, terus apalagi dicoret-coret alat kelaminnya, terus direndahkan, pokoknya sebagainya deh. Ya, dalam perspektif hukum acara pidana itu ada 4 kategori bukti, keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian keterangan tersangka sendiri. Nah, itu, kalau yang melihat kejadian itu kan bukti yang sangat mutlak kan? Sangat mutlak itu. Bukti apa kira-kira? Nah, itu bisa
pakai saksi yang tidak langsung. Umpamanya gini, ketika dia kejadian, kemudian dia melapor pada atasannya. Nah, kalau atasannya tahu dan membenarkan bahwa betul dia tanggal sekian pernah melapor kepada saya. Nah, sayangnya mungkin itu nggak ada berita acara laporan mungkin. Mestinya harusnya ada gitu ya. Tapi itu kan masih hearsay kalau konsep orang bule. Betul. Ya, apa katanya gitu. Betul. Bukan yang mendengar, melihat dan mengetahui. Betul. Karena itu harus didukung oleh alat bukti yang lain. Itu the auditu kan sebenarnya katanya laporan. Tapi kalau laporan itu didukung oleh dokumen yang resmi, umpamanya laporan secara tertulis ada cap tanda terima laporan dan sebagainya. Nah, saya kira itu juga dan ini tidak ada. Nah, itu saya nggak tahu persis. Sepertinya tidak ada. Ya, dan tidak ada. Disampaikan secara langsung. Disampaikan secara langsung. Nah, jadi kalau itu tidak ada, juga kalau tidak ada yang melihat kejadian, sementara kan masyarakat Indonesia sangat ingin kasus ini segera diproses. Apa yang harus dilakukan oleh pengacara ini, Bapak sebagai ahli hukum pidana? Ya, saya kira itu tadi. Kejadian yang memindahkan dia ke tempat yang lain atau ke divisi lain, itu kalau terekam oleh berita acara, itu bagus. Karena pasti akan ada alasannya. Kalau misalnya KPI demi menjaga institusi, minta misalnya ke kepala yang memindahkan itu, jangan ngomong ya. Ngomong aja karena mutasi normal, mutasi resmi. Gimana itu? Nah, kan pasti ada alasannya. Ini kalau ya, bukan tuduhan ya, ini kalau. Kalau dalam bentuknya dokumen, pasti itu nggak ada alasannya dia dipindah. Ini nggak ada sama sekali katanya. Nggak ada. Tapi ada keterangan itu tadi, saya bilang. Ada kepala, orang-orang yang dilaporkan. Berarti Anda berpendapat sangat dibutuhkan integrasi kejujuran dari pejabat yang saat itu. Betul. Jadi kejujuran dari pejabat yang menerima laporan. Dialah kuncinya sebenarnya. Gimana? Bang, tambahan satu gini. Dari semenjak pemeriksaan maraton oleh baik pelapor atau klien kami korban MS, baik itu adalah terduga terlapor di Polres Jakarta Pusat, kami melihat dan bahkan ini juga berulang kali disampaikan dan bahwa kuasa hukum dari terlapor, terduga terlapor, Pak Tegar bukan? Saya tidak tahu, tapi ini menjadi pedoman kami bahwa ini juga dikritisi oleh banyak pihak. Mereka mengakui. Perjelas dulu, karena kuasa hukumnya banyak, masing-masing terlapor itu beda. Mereka mengakui bahwa ini adalah candaan dan iseng. Berarti di sana ada perbuatan. Terlepas itu iseng dan atau candaan. Pak Tegar, apa klien Anda pernah mengaku itu candaan atau iseng? Bagi pihak terlapor itu adalah iseng dan candaan. Apa tapi benar? Itu dilakukan berulang-ulang bagi kami adalah bukan candaan. Itu sudah merupakan pengakuan begitu? Iya. Gimana Pak Tegar, klien Anda pernah nggak mengaku itu candaan? Oke, saya harus kemudian membantah beberapa statement tadi ya. Misalnya tadi saudara, sebenarnya saya nggak mau ngomong ini sudah kita sampaikan juga ke pemeriksaan di kepolisian ya. Tapi karena ini disinggung, oke. Yang satu tadi disebut ya, jelas tadi di awal soal ungkapan Padang Pelit. Ya, ada dari salah satu klien yang katanya, kata si pelapor ngomongin Padang Pelit loh, oke. Saya harus memberi konteks pada kejadian ini. Kejadiannya begini, kejadiannya adalah si saudara MS itu masuk ruangan, kira-kira begitu ilustrasinya, karena ini kejadian udah lama, jadi belum tentu presisi juga soal ininya. Kerja mulu lu kayak orang Jawa, hitam, mohon maaf ya, itu saya merekonstruksi aja dari ini. Mohon maaf ya, lu kerja aja kayak orang Jawa, hitam. Dijawab, apaan sih lu? Dasar Padang Pelit, ketawa berdua. Artinya apa? Itu baru satu dan yang lain juga banyak. Artinya apa yang dilakukan kepada saudara MS? Saudara MS ini juga melakukan balik. Bullyingnya di mana? Gitu loh. Kecuali kalau dia dalam kondisi tidak berdaya, dia papakan, tidak membalas, oke. Kemudian soal tadi misalnya nimpuk, ya. Jadi begini Bang gambarannya. Pekerjaan mereka itu depan komputer, satu orang itu megang satu stasiun TV. Dia harus mantengin dari A sampai Z. Pakai headphone. Nggak dengar apa-apa di samping-sampingnya. Bagaimana cara mereka berinteraksi satu dengan yang lain? Biasanya mereka ul-ul kertas. Kemudian nimpuk. Ayo ngopi. Oke, jadi itu kemudian tadi soal candaan, soal candaan lagi. Dan banyak kemudian interaksi-interaksi yang biasa saja, ya kan pada saat itu. Kenapa kemudian dibilang biasa saja?
Karena saudara MS juga melakukan gitu loh. Oke, jadi artinya ada candaan kedua belah pihak. Iya. Pak Tejo gimana ini? Candaan-candaan seperti itu menurut Anda perlu nggak diproses secara hukum? Ya, ada banyak perkembangan tergantung konteks. Dulu di Jawa misalkan jancuk itu kasar, sekarang jadi candaan. Dan sekarang soal candaan, kalau aku bicara kasar, kue sopo itu kasar. Tapi pada konteks Jogja zaman dulu, justru kalau kita akrab, kita nggak boleh pakai kromo inggil, justru ngoko. Kalau Bang Hotman orang tuaku, aku justru bahasa kasar supaya kita akrab. Jadi berkembang. Nah sekarang yang saya mau tanyakan justru pemaksaan itu gimana di dalam konteks pidanya. Karena di dalam seks pasti ada pemaksaan. Jambak, kadang-kadang pengen dijambak. Manusia itu kompleks, udah tahu ketiak itu bau, kadang-kadang masih mau mencium bau ketiak. Udah tahu kaos kaki itu bau di dalam kebudayaan penelitian, kadang-kadang buka kaki pengen nyium. Karena suka disiksa juga. Jadi Anda dari segi konsep ini kebudayaan, ini bercanda atau pemaksaan, unsur pidananya nanti di mana? Banyak orang wanita karir yang suaminya penganggur. Kenapa? Karena dia ingin penyiksaan itu, suaminya nganggur, nggak punya pendapatan. Loh, ini serius. Jadi, untunglah di hot room ini ada budayawan, kalau nggak berkembang gitu loh. Jadi, gini maksudnya, cuman pertanyaan saya, yang polisi tadi nggak ngurus-ngurus, aku bertanya kepada Pak Fikar sama Mbak Sandra, apakah polisi niru sinetron, apa sinetron niru polisi? Biasanya kalau di sinetron, kalau ada orang lapor diperkosa, dicuekin. Jadi ini polisi niru sinetron, apa sinetron niru polisi? Oke, kita break dulu, akan kita jawab sesudah rehat ini. Masih di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kepada Ibu dari Komnas HAM, tolong diberikan closing statement 1 menit termasuk bagaimana Komnas HAM mengawal kasus ini. Silakan. Yang pertama Komnas seperti saya sampaikan tadi ya, jadi saat ini memanggil KPI dan kepolisian untuk mendapatkan klarifikasi atas berbagai hal yang telah diadukan. Jadi kami masih dalam proses itu dulu, tahapan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya tergantung juga hasil ini. Jadi kami juga berharap pihak kepolisian dan KPI kooperatif. Tapi yang paling penting Pak Hotma, saya ingin mengangkat pentingnya untuk kita membangun sistem pencegahan di berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan agar perundungan maupun juga pelecehan seksual itu bisa kita cegah. Dan ini kasus harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua, ada atau tidak, tetapi sebenarnya kan ada ribuan kasus yang sudah sering muncul di berbagai media, yang tidak ada solusi untuk penyelesaian Artinya kasusnya. Komnas HAM berjanji akan mengawal kasus ini? Betul. Oke. Tapi juga kami ingin mengawal agar ada sistem pencegahan yang dibangun di kementerian dan lembaga serta pemerintah-pemerintah daerah. Selama lainnya. ini dari 2012 sampai 2021 memang tidak ada pencegahan terjadi segitu lama perundukan ini. Loh, ini kan kasusnya dari KPI, kita harus tanya dari KPI dong, bukan begitu. kepada Komnas HAM. Oke, Yang terima kami kasih, Bu. sampaikan adalah pencegahan, Pak Oke, Hotma. terima kasih, Bu. Jadi itu aja. Sekarang closing statement dari Pak Tegar Putu Hena, pengacara dari terlapor yang diduga sebagai pelaku. Apa? 1 menit silakan. 1 menit, oke. Saya pertama akan membuka ini dengan mengatakan sekali lagi bahwa melawan bullying jangan dengan bullying. Itu. Melawan bully jangan dengan bullying. Itu yang Anda lakukan sekarang. Itu yang sedang saya lakukan. Anda lakukan bully dilawan dengan lapor polisi langsung begitu? Kan, artinya netizen kita itu juga harus cerdas ya, harus belajar dari pengalaman. Kita punya presiden misalnya, Audrey, Pontianak, semua orang bela, save Audrey, justice for Audrey. Endingnya peristiwanya kagak ada. Siapa yang malu? Semuanya malu. Kita punya presiden lagi, Ratna Sarumpait, semuanya membela, ya kan? Begitu dibuka faktanya, nggak ada apa-apa, hoax. Jadi menurut saya, netizen harus bersabar nih, mahkamah netizen. Boleh
Dan saya juga mengkampanyekan kepada kita semua untuk menentang segala bentuk kekerasan, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan. Terima kasih. Jadi netizen jangan langsung ngebully dulu kepada para yang diduga pelaku ini. Yes. Tunggu bukan waktu yang tepat, gitu kan? Ambil Sekarang kepada Pak Roni Hutahayan. Iya, terima Bagaimana minta closing statement, terutama bagaimana Anda memperjuangkan dengan alat bukti yang sangat minim begini? Ya, terima kasih Bang Hotman. Yang pertama saya perlu satu luruskan adalah bahwa klien kami ini adalah karyawan di sana. Bahwa beban karyawan dengan atasan itu adalah pasti ada secara psikologis. Maka kami juga tidak tahu bagaimana sistem pengaduan yang ada di KPI sendiri untuk apabila ada terjadi sesuatu peristiwa di dalam internal KPI. Sampai sekarang masih karyawan? Sampai sekarang masih Anda karyawan. takut kalau dia terus ngotot memproses hukum, takut KPI bertindak malah nanti dia di PHK, begitu? Nah, itu satu. Yang kedua yang saya perlu luruskan begini. Soal pengaduannya waktu kejadian bahwa dia mengadukan kepada atasannya, Kasubag atau Kabag, kami tidak tahu dan kami pasti akan mencari informasi bagaimana sistem pengaduan yang ada di dalam. Karena ini adalah jenjang antara bawahan sama atasan. Pasti ada beban moral dan jarak yang begitu tinggi sehingga dia punya kesunkanan. Jadi pengaduan sudah ada di KPI tapi tidak ada sama sekali respon yang mengusut kasus ini selama ini, begitu. Dan itu sudah dilaporkan kepada Kabag sama Kasubagnya. Tapi tidak ada pengusutan terhadap orang yang diduga pelaku. Iya, hanya dipindahkan dalam hanya ruangan. dipindahkan si korban. Oke, terima kasih. Yang kedua, satu lagi. Yang kedua gini. Bahwa klien kami adalah bukan yang membuli, tapi adalah netizen. Dan yang ketiga adalah klien kami masih mempunyai keyakinan sampai sekarang bahwa itu adalah peristiwa yang dialami. Terima bukan kasih. Candaan. Terima kasih. Pak Fikar, tolong dikasih closing statement. Anda yakin nggak dengan alat bukti ini? Anda yakin nggak perjuangan Pak Roni dan calon korban ini akan berhasil? Sampai penyidikan, sampai ke pengadilan? Oke. Sampai ke pengadilan itu akan tergantung pada kerja-kerja di penyidikan. Gitu. Kalau penyidiknya bekerja dengan baik gitu ya, dia akan mencari alat bukti agar persoalan ini enggak berhenti pada meskipun polisi sudah menerapkan restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan aja atau gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu kalau memang ada kesepakatan, tetapi saya kira ini bisa menjadi bisa menjadi bahan atau acuan ke depan supaya tidak terjadi lagi. Ya, pertanyaan saya, Anda kan ahli hukum pidana. Ya. Prospek pengaduannya ini kira-kira kalau 1 sampai 10, Anda sebagai ahli hukum pidana mengatakan bakal sukses nggak sampai ke pengadilan? Ya, kalau itu tetap ya artinya kalau ada minimal ada 2 alat bukti itu bisa langsung ke pengadilan. Dan sekarang ini Anda masih ragu atau gimana? Nah, yang sekarang ini yang saya lihat adalah kalau lihat ke belakang ya, ini kan soal sensitivitas gitu, sensitivitas atasannya, sensitivitas kepolisian juga. Mestinya sejak awal sudah ketika dilaporkan langsung dikerjakan gitu, mestinya itu. Nah, karena itu sekarang kita kesulitan mencari alat bukti. Mencari alat bukti itu kesimpulan ahli hukum pidana. Sekarang Pak Tejo di sini ada orang bukan konglomerat, bukan orang kaya. Jangan bilang saya kaya loh, ya. Orang biasa lapor ke polisi, tapi kurang respon waktu itu. Lapor ke Komnas HAM, cuma dibalas agar ke polisi, ya. Apa kesimpulan Anda? Ya karena pertanyaan saya tadi nggak dijawab, Bapak polisi niru sinetron, apa sinetron niru polisi, mungkin Pak polisi niru sinetron. Misalnya sinetron itu kalau ada korban perkosaan justru nggak ditanggapin oleh aparat. Mungkin meniru itu, aku positifnya aja. Ya. Yang kedua adalah imbauan Bang Hotman tadi agar komentar netizen tepat waktu menunggu kasus pembuktian, nggak bisa bahasa keberatan karena orang Swiss menciptakan jam tangan tidak supaya netizen komentarnya tepat waktu, Pak. Nggak ada komentarin kayak kebahagiaan, nggak pernah datang tepat waktu meskipun jam tanganmu ada. Gitu. Yang terakhir adalah kasus ini orang berharap KPI hancur, itu aja. Ingin KPI hancur. Kasus ini masyarakat berharap KPI hancur karena nggak suka sama KPI karena ingin membuktikan karma bahwa Bung Karno revolusioner jatuh karena revolusi, Soeharto bapak pembangunan jatuh karena pembangunan, Gus Dur bapak demokrasi jatuh karena demokrasi, KPI orang yang peduli sama sensor jatuh karena perbuatan itu. Itulah kesimpulan dari Pak Tejo, closing statement dari Pak Tejo. Pemirsa, closing statement atau kesimpulan saya dari diskusi ini adalah
Dari kasus ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang sering tidak sejalan atau bertentangan dengan keadilan. Kepastian hukum dalam undang-undang harus ada 2 alat bukti. Sementara keadilan maunya agar si pelaku yang diduga agar diproses secara pidana. Makanya sekarang ini banyak orang memperjuangkan restoratif justice, yaitu mencari win-win solution. Itulah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Dan ada lagi yang sangat viral. Tadi malam jam 2 subuh. Tadi malam jam 2 subuh saya dapat kiriman foto, ya, di mana 2 ibu ditahan di Polres Blitar karena mencuri susu dan minyak kayu putih yang katanya untuk anaknya. Inilah dia, mencuri susu dan minyak kayu putih untuk anaknya. Atas nama Hot Room, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita sama-sama memohon kepada pemilik supermarket maupun kepada Polres agar si pelaku ini dimaafkan. Memang dia salah, tapi di era pandemi ini Anda sudah tahu susahnya hidup. Ya, sudah puluhan ribu di Instagram saya memohon kepada pemilik supermarket agar ibu ini dimaafkan, dan bila perlu Hotman Paris bersedia mengganti semua kerugian dari pemilik supermarket tersebut. Pemirsa, demikianlah akhir dari acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam ini, dan jangan lupa ketemu lagi minggu depan di acara Hot Room yang selalu hot. Salam Hotman Paris. Metro TV